Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sisilia Tinambunan, SAG, Guru Agama Katolik di SMA Negeri 1 Sitelutali Orang Julu, Kabupaten Pakpak Barat, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan Batch 3 tahun 2025, LPTK Sekolah Tinggi Pastoral Kata Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang, dengan nomor induk mahasiswa 25309280. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara luring di fase E kelas 10 di SMA Negeri 1 Sitelutali Orang Julu dengan materi suara hati, menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Selamat menyaksikan, Tuhan memberkati, terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Oke, baik, terima kasih. Ya, kelihatan semangat anak-anak kami di pagi hari ini ya. Itu tandanya berarti kita masih diberikan kesehatan ya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan berkat-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam pembelajaran agama Katolik. Sudah? Sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan doa pembuka. Salah seorang anak kami persilahkan untuk membuka kegiatan pelajaran kita ini dengan doa. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada yang berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Bapa atas berkat dan kasih-Mu sehingga kami bisa berkumpul di sekolah yang kami cintai ini. Tuhan, ingin kami akan belajar, kiranya Kau berkati kami, berkati juga guru kami yang mengajar kami, berikan dia kesehatan dan juga kesabaran untuk mengajar kami. Ini doa anak-Mu, Kau terima doa ini melalui Kristus Yesus dengan kami yang hidup. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat anak kami Stella. Oke, baik. Sebelum Ibu lanjut materi pembelajaran kita, Ibu akan mengecek kehadiran kita dulu masing-masing. Sudah? Katakan hadir jika hadir ya. Angel Berutu. Evi Jevanya, Ewis, Prisnawati, Jessica, Jumpa Cahaya, Nova, Paskalia, Rohma, Stella. Oke, ada yang belum saya sebut namanya? Tidak ada. Oke, berarti semuanya hadir ya. Oke, nah sebelum saya lanjutkan ke materi pembelajaran kita tentang suara hati, saya ingin bertanya, siapa yang masih ingat apa topik pembelajaran kita ataupun tema atau materi pembelajaran kita di minggu yang lalu? Oke, pas sekalian. Tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah. Iya, tentang keluhuran manusia sebagai citra Allah ya. Kita manusia sebagai ciptaan Tuhan dikatakan kita itu secitra dengan Allah ataupun segambar dengan Allah ya, karena kita lebih istimewa dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain ya. Kita dianugerahkan akal pikiran, kita dianugerahkan hati nurani serta kebebasan ya untuk menentukan apa itu yang menjadi pilihan kita, yang menjadi keputusan kita. Sudah, itulah pembelajaran kita di minggu yang lalu. Sudah. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang suara hati, ya, suara hati. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari dari pelajaran suara hati ini. Yang pertama itu adalah peserta didik. Peserta didik itu adalah kalian, ya. Kamu memahami peran dan fungsi suara hati
bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati, disiplin terhadap suara hati, dan mewujudkan suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, peserta didik mampu merumuskan cara-cara membina suara hati. Ya, nanti dalam pelajaran ini akan kita bahas bagaimana caranya membina suara hati. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu merumuskan pesan kitab suci yang berhubungan dengan suara hati. Terdapat di Roma 2 ayat 14 sampai 16. Dan selanjutnya, peserta didik mampu menuliskan refleksi ya, yang mengungkapkan niat dan komitmen untuk melakukan segala sesuatu menurut suara hati. Supaya kita menontonnya ya dengan baik. Oke, sudah ya, sudah jelas kita tonton mengenai suara hati. Jadi dengan menonton video ini, tentunya kita sudah tahu, kan, apa itu suara hati, kan begitu kan? Oke, dari tayangan yang kita tonton tadi, itu adalah peran siapa? Anak sekolah, ya kan, anak SMK. Ya. Apa yang mereka lakukan? Merokok. Ya. Awalnya anak yang perempuan tadi adalah orang yang baik. Ya kan? Nah, lalu ada 3 orang temannya mempengaruhi, mengajak. Harusnya ketika dia diajak ataupun dipengaruhi, kalau dia memakai suara hatinya, memakai hati nuraninya, dia tentu menolak. Nah, ini karena dia tidak mendengar apa yang menjadi suara hatinya, makanya dia terpengaruh oleh temannya yang merokok tadi. Kan seperti itu kan? Iya. Nah, jadi dari tayangan video tadi sudah kita tonton dengan jelas, kan begitu. Ada 3 pertanyaan. Ya, siapa yang bisa menjawab? Apa yang dimaksud dengan suara hati dari tayangan video tadi? Oke, Nova. Silakan. Suara hati adalah kesadaran moral atau hati nurani yang berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Iya, bagus. Berikan tepuk tangan. Ya. Suara hati adalah kesadaran moral, ya, untuk membedakan
mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk atau yang jahat. Ya, itulah suara hati. Lalu pertanyaan yang kedua, apa fungsi suara hati dalam kehidupan kita? Siapa yang bisa menjawab? Oke, bagus. Anak kami Rohmah. Fungsi suara hati dalam kehidupan kita adalah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, fungsinya untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dalam arti menjadi petunjuk, ya, seperti kompas, ya kan? Nah, kita ketahui kalau kompas itu adalah petunjuk arah, ya kan? Ya, dia tidak pernah belok ke kiri. Kalau kita mengikuti kompas, tidak pernah kita diarahkan ke jalan yang sesat, ya. Sama seperti suara hati, ya. Suara hati juga petunjuk arah, ya. Dia mengatakan perbuatan itu baik dan melarang kalau itu perbuatan yang jahat. Itulah suara hati. Jadi fungsinya sebagai petunjuk untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Paham ya? Lalu pertanyaan yang terakhir, yang ketiga. Apa yang terjadi jika seseorang tidak mendengarkan suara hatinya? Duduk aja Stella. Yang terjadi jika seseorang tidak mendengarkan suara hatinya yaitu kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat, terjerumus ke dalam kesalahan atau dosa, kehilangan arah dan kerusakan dalam dirinya sendiri. Iya, bagus ya. Apabila seseorang tidak mendengarkan suara hatinya, maka dia akan terjerumus ke dalam perbuatan yang sesat, ya kan? Kehilangan arah, ya kan? Begitulah dia tentang suara hati. Paham ya? Jadi itu adalah hanya pertanyaan pemantik, ya. Dari tayangan video tadi tentunya kita sudah tahu apa itu suara hati, apa fungsi daripada suara hati, dan bagaimana kalau kita tidak mengikuti suara hati kita. Paham? Oke. Nah, coba kita masuk kepada kegiatan materi. Apa itu suara hati? Apakah suara yang ada di hati kita? Ya, suara hati itu adalah suara yang ada di hati kita. Apakah hati kita punya suara? Ya. Yang dimaksud di sini adalah hati nurani, ya, ataupun conscience, ya. Conscience ataupun kesadaran, ya. Jadi di sini terdapat dalam arti sempit dapat diartikan sebagai penerapan kesadaran moral dalam situasi konkret yang menilai suatu tindakan manusia atas baik buruknya, dalam arti suara hati yang menilai suatu tindakan manusia benar atau salah, baik atau buruk. Inilah dalam arti sempitnya, ya. Dikatakan penerapan. Ini lebih menunjukkan ke penerapannya, ya, yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dalam arti luas, suara hati itu apa? Kesadaran moral yang tumbuh dan berkembang dalam hati manusia. Selanjutnya, nah, suara hati atau hati nurani merupakan daya atau kemampuan khusus untuk membedakan perbuatan baik atau perbuatan buruk serta menilai. Ya, suara hati juga mampu menilai mana itu perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Nah, maka manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Ya, jelas ya kan? Manusia berbeda dengan ciptaan yang lain. Karena apa? Karena manusia memiliki hati nurani, akal, budi, dan kebebasan. Sebenarnya yang membuat suara hati keliru itu adalah kita sendiri, ya kan? Ya, kita tidak menjaga, kita tidak mengikuti apa yang menjadi kata hati kita. Lalu conscience atau hati nurani merupakan hasil dialog pribadi kita yang terdalam dengan Allah. Ya, kita menghadapi dan menanggapi situasi hidup sehari-hari. Jadi bisa dikatakan juga hati nurani itu adalah hasil dialog kita dengan Tuhan, ya, dialog pribadi kita dengan Tuhan. Ya, lalu suara hati adalah suara Allah. Ya, maka melawan suara hati berarti kita melawan suara Allah. Ya kan? Maka dari itu kita perlu bersatu dengan Roh Kudus dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita merasa bisa dibimbing, ya kan?
Ya, Roh Kudus berperan sebagai pembimbing dalam kehidupan kita, mengarahkan kita ke jalan yang baik. Kan seperti itu kan? Oke, selanjutnya. Nah, mungkin kita sering bertanya, ya kan? Bagaimana sih suara hati bekerja? Ya kan? Pernah nggak kalian bertanya dalam hati kalian? Bagaimana suara hati itu bisa bekerja? Ya, dan bagaimana suara hati itu bisa tumpul? Atau bagaimana sih cara membina suara hati agar tetap murni? Ya, kita lihat penjelasannya. Nah, begini cara kerja suara hati. Ya. Sebelum bertindak, suara hati berfungsi sebagai petunjuk atau indeks. Ya. Sebelum kita bertindak, suara hati itu sudah berfungsi sebagai petunjuk. Ya. Suara hati mengingatkan kita akan pengetahuan hal-hal yang baik dan yang buruk. Ya, dia selalu mengingatkan. Misalnya ketika ujian, ya, Stella ingin menyontek, misalnya. Ya. Suara hati selalu sebagai petunjuk, dia mengingatkan, menyontek itu perbuatan yang tidak baik, jangan dilakukan. Ya. Itulah maksudnya sebagai petunjuk, indeks. Ya. Suara hati selalu mengingatkan kita akan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Itu yang pertama, cara kerjanya. Sesudah tindakan itu selesai dilakukan, yang akan menyatakan perbuatan itu tepat atau tidak tepat. Bila yang dilakukan itu benar, ia akan memberikan pujian, ya, sehingga kita merasakan ketenangan. Ya. Tetapi sebaliknya, bila yang kita lakukan itu jahat ataupun buruk, ya, maka suara hati akan memberikan hukuman, ya, yang membuat kita merasa bersalah. Sebagai contoh, ketika si Nova menolong orang yang menjadi korban bencana, suara hati akan memuji. Ternyata Nova itu anak yang baik. Ya. Lalu misalnya ketika Pasca mencuri, ya, suara hati itu akan memberikan hukuman yang membuat kamu merasa bersalah dan tidak tenang, ya kan? Benar? Iya. Kalau kita melakukan kejahatan, nggak tenang kita kan? Iya. Begitulah cara kerja suara hati. Ya, paham? Jadi suara hati itu bisa sebagai petunjuk, hakim, bisa sebagai pemberi vonis. Ya, cukup paham sampai di sini ya. Nah, kerja suara hati dapat ditinjau dari berbagai segi. Ya, jadi ada 3. Ya, tadi segi waktu, segi benar tidaknya, segi pasti tidaknya. Paham? Oke, selanjutnya. Nah, kemudian apa penyebab tumpulnya suara hati? Ya, bisa suara hati kita tumpul? Bisa. Apa yang menyebabkan? Yang pertama, orang yang bersangkutan tidak bisa menghiraukan hati nuraninya. Selanjutnya, kemudian suara hati itu dapat dibina dengan cara apa? Bagaimana cara kita membina suara hati? Ya. Yang pertama, mengikuti suara hati dalam segala hal. Kalau kita mengikuti suara hati, ya. Lalu seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat, serta dipercayai oleh orang. Yang pertama. Lalu yang kedua, mencari keterangan pada sumber yang baik. Ya. Cara membina yang kedua itu adalah mencari keterangan pada sumber yang baik. Dengan contoh, membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku yang bermutu. Ya. Lalu bertanya kepada orang yang punya pengetahuan, misalnya bertanya kepada suster, kepada pastor, ataupun kepada frater, ya kan? Ya, begitulah caranya. Lalu ikut dalam kegiatan rohani, ya, seperti doa lingkungan, ya, misa, rekoleksi, retret, dan kelompok-kelompok yang lain. Ya. Lalu yang ketiga, koreksi ataupun refleksi diri atau introspeksi diri. Nah, ini yang paling penting, cara membina suara hati. Kita harus bisa mengoreksi diri kita, ya. Kita harus bisa introspeksi diri kita, ya.
bagaimana sih saya ini, ya kan? Apa yang sudah saya lakukan sejauh ini? Dan bagaimana komitmen saya selanjutnya untuk mengikuti suara hati? Ya. Jadi begitulah cara membina suara hati. Nah, dikatakan di sini, Santo Paulus mengatakan hidup manusia itu kerap kali dihadapkan pada dua hukuman, ya. Nah, dikatakan Santo Paulus adalah hukum Allah, yang kedua hukum dosa. Nah, hukum Allah ini selalu menuju kepada kebaikan, jelas. Hukum dosa ini selalu menuju kepada kejahatan. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke. Nah, coba kita lihat. Arti suara hati menurut Roma 2 ayat 14 sampai 16. Coba anak kami kelompok 1 untuk membaca di ayat yang ke-14, kelompok 2 ayat 15, kelompok 3 ayat 16. Oke, silakan. Kelompok 1. Baca ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ayat yang ke-2 ayat 14 sampai 16. Nah, jadi maksudnya apa? Nah, di sini dikatakan orang yang bukan Yahudi menaati hukum Taurat. Menurut dokumen gereja Gaudium et Spes artikel ke-16. Jadi maknanya apa ataupun kesimpulannya dari Gaudium et Spes tersebut apa? Yang pertama itu adalah tempat pertemuan dengan Tuhan. Lihat lagi. Nah, menurut katekismus gereja Katolik, berarti dalam katekismus gereja Katolik tersebut ditekankan bahwa hati nurani adalah keputusan akal budi, di mana manusia mendengar dan mengenal hukum yang diberikan oleh Allah dalam hati manusia. Ya, itulah menurut katekismus gereja Katolik. Fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Beberapa soal yang untuk didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing. Saya kasih kesempatan 3 menit untuk didiskusikan. Baik, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan biar dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Sekali lagi kurang semangat. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang dimaksud dengan suara hati adalah kesadaran moral atau hati nurani yang berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua adalah yang terlibat dalam kerja suara hati adalah manusia sebagai individu yang memiliki akal budi dan kesadaran moral untuk membedakan baik dan buruk, serta Tuhan atau Roh Kudus sebagai sumber bimbingan moral dan kebenaran yang suaranya terdengar dalam batin manusia. Hubungan suara hati dengan kasih terhadap sesama adalah karena hati diciptakan untuk manusia agar mempunyai perasaan, sebab itu adalah hubungan hati dengan kasih kepada manusia. Demikianlah. Baiklah teman-teman, ini dapat kami presentasikan dari kelompok 1. Saya ucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Oke, silahkan duduk.
semua hasil diskusi kelompoknya, itu artinya dari hasil jawaban kalian tadi semuanya bagus-bagus. Artinya kalian sudah paham yang menjadi materi daripada suara hati. Sudah? Oke. Nah, di sini akan saya rangkum ya dari semua jawaban kalian yang sudah kalian diskusikan, dari semua penjelasan yang sudah saya jelaskan akan saya rangkum ya. Bahwa setiap manusia itu sudah dianugerahkan oleh Tuhan dengan memiliki akal budi, hati nurani, dan kebebasan. Maka dari itu sejak dini kita harus menjaga yang namanya suara hati ataupun hati nurani kita. Itu anak kami semua lewat pembelajaran ini marilah kita ikuti, marilah kita bina, kita jaga suara hati kita ya. Apa yang menjadi bisikan-bisikan suara hati kita, kita ikuti. Pembelajaran ini saya mengajak kalian supaya kalian bisa mengikuti yang menjadi perbuatan ataupun kehendak daripada suara hati kita masing-masing. Untuk membuat refleksi dirinya, baik itu niat ataupun komitmen ya untuk melakukan apa yang menjadi kata suara hatinya. Silahkan ke depan, mulai dari Nova. Oke, niat. Selanjutnya, komitmen yang menjadi bahan refleksi bagi kalian. Kan seperti itu kan? Kalian sudah menuliskan niat dan komitmen. Ya. Niat dan komitmen untuk melakukan segala sesuatu menurut suara hati. Ya. Jadi inilah bahan refleksi kalian ya. Yaitu niat dan komitmen kalian untuk melakukan menurut suara hati. Jadi ini harus kalian lakukan dalam kehidupan kalian. Ya, ini adalah bahan refleksi, bahan perenungan. Ya, jadi melalui pembelajaran ini harus bisa kita lakukan, harus bisa kita terapkan yang menjadi niat dan komitmen. Ya, paham? Paham. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, nah. Di sini ada tugas, ya, penugasan, ya. Nah, ini nanti saya bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini PR di rumah, ya. Minggu depan pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Silakan nanti ditulis namanya, ya. Ku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam hatiku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku. Sampai akhir zaman aku sertamu. Kita akhiri pembelajaran kita ini dengan doa. Salah seorang anak kami untuk menutupnya dengan doa. Kita satukan hati kita bersama dalam doa dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, bernama tahta di kerajaan sorga. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu kau masih memberikan kesehatan dan pada saat ini. Ya Bapa, hari ini kami telah selesai melakukan pembelajaran kami. Kiranya ilmu yang diberikan oleh Ibu Guru kami dapat menjadi bekal kami ya Bapa. Ya Bapa, begitu juga sebentar kami mau pulang. Kau berkati kami di perjalanan, kau jauhkan kami dari segala mara bahaya, kau iringi langkah kami, kau sertai kami, kiranya kami bisa selamat sampai tujuan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampunilah segala dosa kami agar jangan menjadi penghambat berkat yang akan kau berikan kepada kami.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang. Siang, Bu. Oke.